Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mata kuliah tentang eh, software perkantoran. Materi kita adalah tentang Microsoft Word. Nah, sebelumnya pengenalan, sekarang kita akan melanjutkan dengan page border, numbering, bullet numbering, dan drop cap ya. Jadi page border itu letaknya di layout ya, letaknya di layout, di home, di sini di paragraf, namanya group ribbon ya, group ribbon, paragraf, ribbon group, ada paragraf, habis itu terus di sini ya, border and shading. Atau juga bisa ditemui di page layout sebenarnya, cuman nggak ada, mungkin beda itu ya, atau di desain ya, kalau di 2016 mungkin di desain di page border ini ya. Oke, terus bagaimana cara penjelasannya? Ini berarti tidak ada page border, ini ada. Kalau border saja, berarti dia yang di border, atau border itu apa, dipinggirkan, ada pinggirannya gitu, itu berarti paragrafnya. Kalau page border berarti halamannya, seluruh halaman di ada pinggirannya. Kalau border contohnya box misalkan ya, shadow, kita pilih ini ya, 3D ya, bagus, 3D colornya ini ya, 3PT ya. Oke, kalau custom apa ya, misalkan seperti ini ya, jadi seperti ini, ada bordernya. Terus oke, itu page border. Kalau mau page border ya berarti ini ada shadow, atau ada artnya yang agak formal, mana ya, nah ya, nah seperti ini ya, ini page bordernya. Kalau tadi border, ini page border. Misalkan kita mau memberikan shading ya bisa, artinya di belakang tulisan teksnya nanti akan ada shadingnya. Contohnya ini style 10%, color tadi ya. Oke ya, seperti ini ya. Atau coba kita udah adik shadingnya, ini ya, kita kayaknya ada polanya, mana ya, di stylenya ada banyak pola ya, seperti ini misalkan ya. Ya, tapi kok nggak kelihatan. Nah, ini aja yang kelihatan, nggak terlalu kelihatan juga ya. Ya seperti itu tuh shadingnya ya, shadingnya. Oke, silahkan dilihat sendiri. Jadi setelah itu kita akan ke page numbering. Nah, ini ada page numbering ya, jadi di insert ya, di home ya, di home ada bullet dan numbering. Ini numberingnya. Kalau mengubah jadi bullet, nah seperti ini ya, define new bullet, gini, change list level. Misalkan kita di sini ya, kita mau ngubah yang kita blok ini, atau kita tempatkan kursor ini menjorok ke dalam, nah gitu ya, nah gitu. Terus misalkan ya, nah, kita ini tuh searah dengan ini ya, lanjut lagi gini,
change list level ya. Nah, terus Pak ngubah formatnya ini jadi bullet juga. Nah, gitu ya. Oke, ini bullet ya. Ini bullet, cara ngubah level tingkatannya tadi di sini ya. Ada define new bullet. Kita bisa ambil dari simbol. Misalkan adalah ini shuriken ya. Shuriken. Oke. Tapi terlalu kecil nggak terlihat seperti shuriken. Atau picture. Mana ya? Ini coba. Oh, nggak terlalu kelihatan kecil ya. Nah, itu define new bullet ya. Terus misalkan kita mau ke numbering. Nah, oke. Ini numbering. Jadi ini seharusnya numbernya adalah nggak ada numbernya ini. Nah, ini juga nggak ada numbernya. Oh, ada numbernya. Terus ini kita kasih number. Define new number format. Oh, nggak ada. Dikasih number dulu. Nah, tapi ini menjorok ke dalam. Nah, change list level ya, sini ya. Nah, oke ya. Ini jadi dalam fakultas ekonomi itu ada jurusan manajemen. Dalam manajemen itu ada prodi, ada penjurusan ilmu ekonomi. Berarti ini lebih menjorok lagi seharusnya ya. Oke. Kita ubah. Ini berarti lebih menjorok lagi. Nah, gini ya. Terus kita mau ngubah ini gimana ini bulletnya ini. Oh, berarti kita mau ngubah ke sini. Define. Oh, di sininya kayak nggak bisa. Nah, change list level. Define new list level. Nah, yang nomor 2 itu kita ganti gambarnya. Ini dengan bukan bullet, number ABC ya. Oke, A. Sudah ganti A ya, oke. Nah, jadi 1A ini bukan A. Define. Yang level ketiga ini ya kita ganti apa ya? Romawi ya, kecil ya. Nah, oke gitu ya. Selanjutnya fakultas keguruan pendidikan, ada pendidikan matematika, ada anggap aja ada jurusan matematika dan bawahnya di ini lagi ya. Berarti kalau secara singkatnya pakai ini aja format painter ya. Oh, itu melanjutkan lagi. Oh, kalau itu berarti melanjutkan lagi tapi levelnya sama windownya ini ya. Berarti kita edit lagi seperti ini. Tapi ini tuh levelnya adalah level kedua ya. Ini levelnya level ketiga ya, seperti itu. Nah, itu bullet and numbering. Jadi level listnya bisa kita adik seperti ini ya. Mungkin bagi yang terbiasa dengan dokumen sudah biasa seperti ini, tapi yang nggak terbiasa agak sulit dalam mengubah level-level dari penambaran, karena kadang-kadang ini ikut ini ya, nyambung terus. Nah, ini 1A1, 2A1. Bila A ini kita anggap urutan A di atas, maka kita bisa menggunakan format painter ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ya. I.1 ini kita mau ganti I.2. Kalau kita anggap seperti itu, kita bisa pakai ini. Nggak bisa. Oh, kayaknya nggak bisa, terus bisa. Terus kita ganti manual. Set number value ya. Gitu ya. Oke. Jadi ada
set number value, define new number format. Oh, ini ada define new number format lagi, bisa mendesain fontnya. Number format misalkan kita mau ubah, oh ya coba kita ubah ini ya, misalkan kita mau ubah 1A. Nah, kok ini ya, kayak nggak bisa, ini aja ini. Kita ubah, kita kasih 1 titik ya. Nah, gini ya. Atau oh ya berarti gini, misalkan A ya, kita pakai new number format, berarti kita misalkan A ini 1A gini ya, maka 1A ya, 1B ya, gitu ya. Kalau ini nggak ada hubungannya sama atas, berarti kita ubah lagi. Nah, oh udah nggak sulit berubah lagi, berarti kita ubah jadi 1A. Nah gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Jadi bisa meletakkan 1A 1B itu di ya, define new number format ya, ditulis di sininya depan 1 ya. Terus setelah itu define new style untuk multi level ya, seperti tadi bisa di dokumen itu atau bisa new dokumen nanti. Jadi kita membuat format dokumen, misalkan dokumen yang kita buat itu sama dengan dokumen yang kita buat sekarang, bisa new dokumen based on this template. Jadi nanti ketika new file new, nanti templatenya sama seperti ini ya. Ini nama style 1 atau mungkin dokumen 1 atau ini bab 1, nah, bisa ditulis ya. Start at 1 first levelnya adalah misalkan ini, second level ini seperti apa ya di otak-atik. First level misalkan gini ya, juga bisa ya. Kenapa harus satunya? Karena tidak, kita sebelumnya sudah pakai 1 di sini. Nah, bisa dihapus dulu satunya di sini. Dihapus. Ya, gini ya. Masih ada. Ya. Oke, itu bullet and numbering saya kira udah paham. Setelah itu kita ke drop cap. Drop cap itu apa? Jadi coba kita praktekkan misalkan dengan ribbon group text. Mana ribbon group text? Insert text. Nah, di sini ada drop cap. Oke. Bentuknya gini ya. Oke, drop cap ya. Kita bisa dingin. Oh, jelek ya. Oke, kita drop cap itu biasanya depannya, huruf depannya saja. Ini ada pilihannya. Ada beras. Ini ada 3 line, kita tambahin biar lebar. 3 baris, tapi lebih dari 3 baris ini ya. Ini drop cap ya. Terus word art. Selanjutnya kita akan masuk ke word art. Jadi word art itu ya, pada sama cek ini word art ya. Ada pilihannya. Misalkan ini kita buat word art ya. Gitu ya. Kersek ya. Terus stylenya word art style, ada shadownya, transparansi, size blur, ada bayangannya. Oh ini ya, ada bayangannya,
size-nya agak dikecilin bayangannya ya. Ini angelnya, angel apa, glow, bisa dicoba sendiri. Oke, agak bersinar ya, glowing dan sebagainya. Ini adalah word art ya. Ini bisa diputar juga, rotasi. Bukan ini rotasi. Text direction. Oke, text optionnya apa ini? 3D format. Atau kalau diputar bisa seperti ini ya. Oke. Seperti ini ya. Biasanya di stylenya ada banyak, tapi ini ada sedikit saja. Ada di 2016 ini ya terbatas, seharusnya ada transformnya juga. Jadi teks menurun juga nggak ada, beda dengan 2013. 2013 ada melengkung-melengkungnya, jadi tulisan bisa dibuat melengkung dan bisa dibuat tulisan menurun secara otomatis. Ya, jadi nggak ada transformnya. Jadi kalau 2013 ada transform sama text efeknya, pada text efeknya ada transformnya ya. Ini nggak ada. Oke, mungkin itu yang dapat kita. Selanjutnya itu textbook ya, textbox. Jadi misalkan kita mau membuat textbox, insert juga bagian teks ya. Nah, ini textbox. Ada masalah juga di textboxnya ya, ini ya. Textbox jadi menyisipkan teks yang tidak terpengaruh oleh spasi, enter dan sebagainya ya. Oke, ini wrap text. Oke, ini textbooknya, ini adalah formatnya, bisa di bring forward, send back dan sebagainya. Untuk header dan footer hanya ada insert, ini enggak ada header footernya juga. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Oh ya, coba kita mau modifikasi ya. Misalkan ini taruh sini, maka di depan ya. Untuk membuat di bawahnya send backward ya, ini ke atas ya. Atau kalau ada dua yang seperti ini, misalkan kita insert textbook lagi, kita unduh, kenapa kok berubah. Oke, insert textbook lagi, nah, atasnya lagi. Kalau ini di bawahnya antara tulisan yang
tulisan yang universitas sama di sini ya tulisan apa ini misalkan A ya, maka kita pilih apa ini, coba kita pilih send backward ya. Nah gitu ya, kalau send back belakangnya ini berarti, kalau send backward berarti nggak bisa. Aduh udah kalau udah terlanjur di belakang sulit, jadi ini berarti di send back dulu ya. Nah gitu ya. Oke, jadi di otak-atik saja. Mungkin pertemuan kali ini seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.